Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi untuk kasus kedua, di mana ada seorang siswa yang merasa dirinya diperlakukan secara tidak adil oleh seorang guru yang membuka les privat, dan ada sebagian besar murid yang mengikuti les privat tersebut. Kemudian murid tersebut merasa tidak nyaman kepada guru karena sering menyindir, bahkan murid tersebut merasa nilai yang diberikan oleh guru terhadapnya tidak adil, dan yang mendapat nilai lebih baik adalah siswa-siswa yang mengambil privat pada kelasnya. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Dan untuk kasus ini, sebagai coach adalah Ibu Yusdian Bahtiar, sebagai coach adalah Pak Anton, dan situasi yang sedang dihadapi seperti ini. Di suatu waktu di SMA Bergerak Bersama, pada saat jam istirahat, seorang murid terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung, seperti yang ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan, ragu-ragu, seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Ibu guru Yusdian yang kebetulan baru selesai mengajar melihat dan menghampirinya. Anton, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Ibu, kebetulan Bu, saya bertemu dengan Ibu di sini. Bisa saya minta waktu sebentar Bu? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Iya, tentu saja Ibu ada waktu. Ayo kita berbincang di gazebo di sana. Baiklah, ada apa? Coba kamu ceritakan. Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Oh, begitu. Lalu, apa yang kamu harapkan dari percakapan kita saat ini? Tentu saja dengan bantuan Ibu saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Kalau Ibu boleh tahu, memangnya kamu ada masalah apa? Begini Bu, saya bingung kenapa saya diperlakukan sepertinya tidak adil ya oleh salah satu guru mata pelajaran. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Bu? Boleh kamu ceritakan ke Ibu sebenarnya apa yang kamu rasakan saat ini? Ya, saya merasa diperlakukan tidak adil Bu. Terus, apa sebenarnya yang membuatmu merasa tidak adil oleh guru tersebut? Begini Bu, salah satu guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar teman-teman saya ikut les privat itu, kecuali saya Bu. Nah, saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir saya, murid yang tidak mau ikut les privatnya Bu. Ternyata begitu. Nah, selain kamu merasa tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Ya, selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Teman-teman saya yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas, Bu. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Coba kamu ceritakan. Ya, saya rasa saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan rendah, Bu? Lalu, selama ini, langkah-langkah apa yang sudah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini?
selama ini karena saya tidak mengikuti les privat, tentu saja saya berusaha untuk rajin untuk belajar, Bu, dan mengulang-ulang pembelajaran yang didapatkan di sekolah. Jadi saya menduga bahwa nilai saya rendah karena tidak mengikuti les privatnya, Bu. Memangnya kamu sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Bu. Saya malu, tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat juga, Bu, saya selalu merasa nilai saya itu tinggi. Tapi setelah mereka mengikuti les, malah saya yang nilainya rendah, Bu. Baik. Lalu, saat ini kira-kira kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Saya berkeinginan untuk menemui guru tersebut dan mengkonfirmasi apakah dugaan saya benar. Lalu, mengapa tidak kamu lakukan? Itu, Bu, saya takut, apalagi malu, Bu, nanti saya takutnya dimarahi. Itu mengapa saya ragu-ragu untuk bertemu dengan guru tersebut. Kamu ini, memangnya guru tersebut suka marah-marah ya? Sejauh yang saya tahu, Bu, yang saya ikuti, gurunya baik sih, Bu. Menjelaskan mata pelajaran juga bagus, dan secara pribadi juga saya senang sih diajar oleh guru itu. Kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan membantu kamu menyelesaikan masalahmu. Iya, benar juga sih, Bu. Harusnya saya berusaha untuk menemui guru mata pelajaran itu. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa kira-kira yang ingin kamu sampaikan? Mungkin saya ingin menyampaikan saya tidak ikut les, kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai rendah, Bu. Bagus sekali. Ayo lakukan itu. Selain itu, kalau boleh Ibu tahu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bu, bahwa dari kelas 10 saya selalu mendapat juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin. Setiap saya selesai mengikuti pembelajaran di sekolah, di rumah saya selalu mengulang-ulang pembelajaran yang saya dapatkan di sekolah. Saya juga selalu mencari sumber-sumber belajar yang saya butuhkan, baik lewat internet ataupun dalam media-media yang lainnya. Tetapi akhir-akhir ini, sejak saya dipanggil untuk menjadi anggota paduan suara, saya mengalami kesulitan belajar karena latihan ini sangat intens, Bu. Oh, begitu. Dan apakah hal ini mempengaruhi belajarmu? Sepertinya sih iya, Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar. Karena sampai di rumah, terkadang saya sudah capek, lelah, dan langsung tidur, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah itu memang disebabkan kamu yang tidak ikut les atau memang karena kamu kurang belajar? Benar juga. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar. Lalu, kalau ibu boleh tahu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mungkin yang pertama saya langsung bertanya saja ke guru tersebut dan memastikan dugaan saya. Selain itu saya akan mencoba membuat jadwal belajar saya sendiri disesuaikan dengan jadwal latihan, Bu. Bagus sekali solusi itu. Terus, apa ada lagi yang akan kamu lakukan? Untuk ikut les saya rasa saya tidak bisa, Bu. Karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les. Dan jujur saya kasihan kalau orang tua saya harus
mengeluarkan uang tambahan lagi untuk biaya les privat saya, Bu. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan? Mungkin yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk mengkonfirmasi apa benar apa yang sudah saya duga sebelumnya. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi terkait dengan jawaban-jawaban tes ulangan yang saya sudah kerjakan, Bu. Dan yang ketiga, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar saya. Dan saya juga akan meminta bantuan kepada kakak saya untuk membantu saya dalam belajar. Kebetulan juga kakak saya adalah seorang guru, Bu. Bagus sekali, Anton. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu kira-kira komitmen apa yang bisa kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Rencananya besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru mata pelajaran tersebut. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal dan mengatur semua aktivitas saya terkait dengan jam belajar saya dan jam latihan saya. Lalu, siapa yang bisa kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmenmu ini? Saya akan meminta bantuan Pak Nok, Bu, untuk menemani saya bertemu dengan guru mata pelajaran tersebut. Nah, sepertinya itu sudah sangat baik untuk kamu lakukan. Jangan ditunda ya untuk bertemu dengan Pak Guru tersebut. Baik, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Dan saya akan masuk kelas dulu, Bu, karena bel sudah berbunyi. Iya, sama-sama Anton. Ibu juga saat ini akan melanjutkan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, demikian hasil diskusi dalam proses coaching terhadap kasus kedua yang sudah ditampilkan oleh kelompok 2. Dan dalam pengamatan saya untuk proses coaching ini, baik khusus untuk coach, mimik, gestur, dan gaya bicara yang ditampilkan oleh coach mampu menampilkan situasi yang friendly, sehingga coach merasa nyaman dan mau berbagi masalahnya, sehingga memudahkan terlaksananya proses coaching tersebut. Selanjutnya untuk langkah Tirta, coach sudah menyampaikan pembuka dan tujuan yang hendak dicapai dalam proses coaching ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach, potensi dan alternatif solusi yang tergali. Coach aktif memberi tanggapan dan umpan balik. Coach juga mampu mengarahkan coach untuk mengambil keputusan mandiri. Bahkan, coach dapat mengeksplor jawaban lebih spesifik lagi. Coach juga sudah mengarahkan coach untuk berkomitmen secara mandiri. Jadi dengan demikian untuk langkah-langkah coaching dalam model Tirta untuk kasus kedua yang dilaksanakan oleh Coach Ibu Yusdian dan Coach Pak Anton sudah terlaksana dengan baik. Demikian kami kembalikan kepada Ibu Fasilitator.